Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik sekolah Minggu. Bagaimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan beribadah sekolah Minggu bersama-sama. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyikan bersama-sama lagu Mari Kita Bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik sekolah Minggu, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Nah, adik-adik, di rumah ada papa, ada mama yang kita sebut sebagai orang tua kita. Nah, adik-adik, apa sih tugas orang tua kepada anak-anak? Apa yo? Nah, betul, tugas orang tua kepada anak-anak adalah mengasihi anak-anak, memberi makan kepada anak-anak, menyekolahkan anak-anak. Lalu anak-anak sekolah Minggu, apa tugasnya kepada orang tua? Ya, rajin dengar-dengaran kepada orang tua, melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua, menyayangi orang tua, mendoakan orang tua. Kita semua adalah keluarga Allah. Nah, kita akan membaca firman Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami boleh datang berjumpa di hadapan-Mu dalam ibadah sekolah Minggu pada saat ini, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan baik. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang prajurit yang bernama Daud. Nah, Daud ini melarikan diri karena akan dibunuh oleh seorang raja yang bernama Raja Saul. Nah, adik-adik, Daud ini melarikan diri ke
suatu tempat yang bernama Nob. Di Nob ini Daud bertemu dengan seorang imam yang bernama Imam Ahimelek. Setelah itu, waktu Daud bertemu dengan imam ini terkejut. Ada apa dengan Daud sampai dia datang sendiri? Jangan sampai ada apa-apa. Nah, imam ini bertanya kepada Daud, ada apa? Kenapa datang sendiri? Tetap dengan rasa takut, Daud menjawab, saya diberi tugas rahasia oleh Raja Saul. Dan mendengar itu, Imam Ahimelek membantu dan menolong Daud. Nah, Daud meminta bantuan karena waktu itu Daud sangat lapar. Daud meminta roti kepada Imam Ahimelek. Tetapi kata Imam Ahimelek, dia tidak mempunyai roti biasa. Yang ada padanya hanya roti persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan, yang biasanya disebut dengan roti kudus. Dan Daud memakan roti tersebut dan Daud merasa kenyang. Nah, setelah itu Daud juga meminta senjata kepada Imam Ahimelek. Tetapi Imam Ahimelek berkata, saya tidak mempunyai senjata apapun. Yang ada pada saya cuma pedang. Pedang ini milik Goliat, orang Filistin itu. Jadi pedang ini disimpan oleh Raja Ahimelek sebagai peringatan bahwa bangsa Israel pernah mengalahkan orang Filistin. Dan Goliat ini dibunuh oleh Daud sendiri. Tetapi adik-adik, ternyata ada seorang pegawai Raja Saul yang mendengar pembicaraan antara Daud dan Imam Ahimelek. Nah, setelah itu, setelah Daud memperoleh pedang itu, Daud berangkat ke suatu tempat dan dia menjumpai Raja Akis atau Raja di Gat. Tetapi setelah tiba di Gat, pegawai Akis ini telah mengenali Daud. Ternyata Daud ini semua orang mengenal dia karena Raja Saul mungkin mengumumkan atau bagaimana sampai orang semua mengenal Daud bahwa Daud ini akan dibunuh oleh Raja Saul. Nah, pegawai Akis ini mengenali Daud dan Daud langsung terkejut, dia kaget. Akhirnya dia pura-pura menjadi orang gila. Dia melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang gila. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Raja Akis mengusir Daud. Setelah itu, Daud meninggalkan Gat dan dia berjalan dan menjumpai sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Nah, di gua ini Daud tinggal sendiri, tidak ditemani istrinya atau siapapun. Tetapi orang banyak mengetahui keberadaan Daud. Begitu juga dengan keluarganya. Akhirnya keluarganya datang menjumpai, datang bergabung dengan Daud menemani di gua itu. Dan ternyata bukan cuma keluarganya, orang-orang miskin, orang yang sakit hati, ikut semua dari berbagai tempat datang menjumpai Daud dan bergabung dengan Daud. Dan ternyata bukan hanya itu, ternyata ada juga nabi. Nabi ini bernama Nabi Gad, juga bergabung bersama-sama dengan Daud di gua Adulam ini. Mereka di situ bersuka cita dan akhirnya Daud diangkat menjadi pemimpin mereka di
gua tersebut. Nah, adik-adik, tadi Imam Ahimelek ini membantu Daud memberikan makanan, memberikan pedang, tapi ternyata Daud berbohong, adik-adik. Dia sengaja berbohong biar Ahimelek memberikan bantuan kepada Daud. Nah, tadi seorang pegawai Raja Saul ini melapor kepada Raja Saul bahwa Imam Ahimelek telah menolong Daud. Dia telah memberi makanan, memberi pedang, dan membiarkan dia untuk melarikan diri. Dan mendengar itu Raja Saul sangat marah. Raja Saul sangat marah dan dia menjumpai Imam Ahimelek bersama imam-imam lainnya dan bersama keluarga dari Imam Ahimelek. Dia berkata kepada Imam Ahimelek, "Kenapa engkau membantu Daud melarikan diri? Mengapa engkau memberikan makanan?" Tetapi kata Ahimelek, "Saya tidak tahu kalau dia ternyata berbohong sama saya." Tetapi Raja Saul tidak percaya. Raja Saul pikir Imam Ahimelek telah bersekongkol dengan Daud. Akhirnya Imam Ahimelek ini dibunuh bersama imam-imam yang lainnya, bersama orang-orang dengan keluarganya di situ, dan semua orang dibunuh. Nah, ternyata adik-adik ada salah satu atau anak dari Imam Ahimelek ini luput dari pembantaian ini dan ia berhasil menjumpai Daud. Nah, anak Imam Ahimelek ini bernama Abiatar. Abiatar ini menjumpai Daud dan dia menceritakan semuanya. Dan ternyata dari kejadian ini Daud sedih dan dia menyesali karena perbuatannya dia telah berbohong kepada Imam Ahimelek. Akhirnya Imam Ahimelek dan semua orang yang ada di sekitarnya itu dibunuh karena Daud telah berbohong kepada Imam Ahimelek. Nah, dari peristiwa ini Daud sedih, dia menyesali perbuatannya dan dia berjanji akan menjaga Abiatar anak Ahimelek ini seperti saudaranya sendiri. Hati Daud sangat sakit bila mengingat imam-imam yang dibunuh karena kebohongannya sendiri. Dan Daud berjanji dan bertekad untuk selalu berkata jujur. Nah, adik-adik, jika kita mempunyai suatu masalah, kita harus berkata jujur seperti peristiwa yang telah dialami Daud. Kita harus mengakui bahwa apa yang telah kita perbuat, kita akan mempertanggungjawabkannya. Ya, demikianlah cerita kita pada saat ini. Dan pokok cerita kita berani bertanggung jawab. Pembacaan kita terdapat dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 20 sampai 23. 1 Samuel pasal 22 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Kita baca secara bersama-sama. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, "Memang pada hari itu juga ketika Dog orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu
bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab yang adalah firman Tuhan dan benar-benar terjadi. Mari kita menyambut firman Tuhan itu dengan menyanyikan lagu Yang Jagaku Selalu, Kidung Ceria 36, 2 ayat ya, ayat 1 dan ayat 2. Nah, adik-adik, kita akan menghafal ayat Alkitab bersama-sama. Ayat Alkitabnya dari Yesaya 66 ayat 1. Ayat Alkitabnya dari Yesaya 66 ayat 13. Setelah kakak mengucapkan ayatnya, adik-adik mengikuti ya. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kita ulang ya bersama-sama. Yesaya 66 ayat 13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Yesaya 66 ayat 13. 1, 2, 3. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, memberikan persembahan kita senantiasa diingatkan dengan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur
Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman-Mu. Dari firman-Mu kami diajarkan untuk selalu bertanggung jawab apapun yang kami telah perbuat. Kami harus berani mempertanggungjawabkan seperti yang dialami oleh Daud sesuai dengan cerita tadi yang telah kami dengar. Kami telah memberi ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkati seluruh persembahan kami agar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Kami mendoakan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati mereka dalam masa pertumbuhannya dalam bangku sekolah. Berkati mereka yang sementara mengikuti ujian, kiranya apa yang mereka cita-citakan suatu saat boleh tergapai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami guru-guru sekolah minggu-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus berikan kekuatan kesehatan sehingga kami minggu depan kami bisa bergabung bersama dalam ibadah sekolah minggu. Begitu pula dengan orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan kesehatan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita senantiasa diingatkan dengan janji Tuhan dari 1 Samuel pasal 22 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan kepada kita, tinggallah padaku, janganlah takut, di dekatku engkau aman. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria 36 ayat 3 yang jagaku selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya ajak adik-adik untuk berdiri. Pergilah, beranilah bertanggung jawab, sebab Tuhan terus menolongmu. Inilah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah, makan makanan yang bergizi, istirahat secukupnya, rajin cuci tangan, dan rajin gunakan masker. Kita berjumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah!